penuh ikhlas dan terus-menerus berlatih supaya menjadi orang yang ikhlas dalam amal-amal kita. Tidak punya pilihan, karena diterimanya amal itu yang paling penting bukan hanya beramalnya, tapi diterima amal kita oleh Allah. Dan syaratnya dua, niatnya ikhlas dan caranya benar. Yang kedua, kita ini bukan malaikat, pasti ada salah, ada dosa, pasti. Tetapi orang yang bersalah, sudah terjadi kesalahannya dan segera tobat, nah ini beda lagi urusannya nih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi dari banyak dosa itu bisa jadi dicintai Allah. Gerbangnya tobat. Wah, kalau gitu sudah tobat, saya mau berbuat maksiat lagi. Kalau tobatnya bagus, nanti remnya jalan, hadirin. Mau berbuat maksiatnya jadi terhalang. Karena suara hatinya akan jadi sangat kuat untuk mencegah dari perbuatan maksiat. Biasanya orang yang tobatnya kurang baguslah yang masih terbiasa berbuat maksiat. Contohnya beginilah, kalau tobatnya bagus seperti kaca mobil itu jadi bersih. Akibatnya setiap ada lubang, ada jurang, ada tembok, dia bisa ngerem. Tapi kalau kotor sekali, dia bisa masuk lubang, masuk jurang, nabrak pohon dan sebagainya. Yang berbahaya ketabrak sebab tidak kelihatan oleh mata hatinya. Yang ketiga, kita pasti akan mendapat karunia Allah. Pasti itu ya. Dan seperti teh celup, kita ini dicelupkan oleh Allah dalam nikmat yang sangat-sangat banyak setiap saat. Jadi kalau ada di antara kita menderita, ya pasti bukan kurang karunia, pasti bukan. Karena karunia dari Allah itu melimpah ruah setiap saat. Bisa nafas, bisa kedip, jantung berdetak, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, rambut tumbuh, ginjal empedu. Waduh, ini setiap saat tubuh ini adalah nikmat dari Allah. Tanpa banyak bersusah payah kita memikirkan bagaimana mengoperasikan tubuh ini dengan baik. Banyak sekali belum nikmat iman, nikmat ilmu, nikmat bisa ibadah, nikmat ada keluarga. Waduh, banyak nikmat ditutupi aib, nikmat dicegah dari maksiat, luar biasa. Tapi semua nikmat ini tidak terasa dan tidak jadi kebaikan kecuali punya kunci ketiga, yaitu syukur. Jadi maaf saja ya yang tidak tahu syukur, tidak senang bersyukur, ya sudah, namanya DTA, derita tiada akhir, atau sengsel, sengsara selama-lamanya gitu. Atau riut weh gitu ya. Jadi kalau kita menderita pasti salah fokus. Fokusnya kepada keinginan, fokusnya kepada yang belum ada, fokusnya kepada yang belum cocok, fokusnya kepada yang kurang, gitu. Gara-gara salfok, lama-lama gaflok ya, gagal fokus ya. Yang ketiga, yang keempat,
kita pasti akan diuji oleh Allah. Sedikit. Jadi karena kita orang punya iman ya, orang sekolah kan ada ujian. Ujian itu pasti pelajaran yang diujikan teh sedikit dibanding dengan nikmat. Yang sedikit ini sudah diukur oleh Allah dan diuji juga untuk kebaikan supaya naik derajatnya. Dan ujian ini juga ada ujungnya, tidak mungkin ujian terus-terusan. Udah sedikit, kemudian terukur pas untuk kebaikan kita, dan kalau kita bisa menjalaninya dengan sabar, maka ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di belakang itu kalau kita sabar, nikmat besar, curahan rahmat, ampunan Allah, petunjuk Allah. Jadi ada nikmat besar di balik ujian yang dihadapi kecil ini kalau sabar. Jadi cuman itu saja. Bolak-balik tiap hari itu berbuat baik.